PDIP pertimbangkan pra-peradilan baru untuk Hasto Kristianto, kasus belum selesai. Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, tengah mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan pra-peradilan baru terkait kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Keputusan ini diambil setelah permohonan pra-peradilan sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan. Ketua DPP PDIP sekaligus kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, menegaskan bahwa langkah hukum ini masih berlanjut. Tim Hukum PDI Perjuangan akan segera memutuskan apakah akan mengajukan permohonan pra-peradilan baru berdasarkan putusan hakim tadi, ujar Roni dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Kamis, 13 Februari 2025. Putusan hakim dan pertimbangan PDIP. Hakim Tunggal Juyamto dalam sidang pra-peradilan sebelumnya menyatakan permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima karena alasan administratif. Penggabungan dua surat perintah penyidikan, sprindik, yang berkaitan dengan dugaan suap serta obstruction of justice dianggap tidak memenuhi syarat formil. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil, ucap Hakim Juyamto dalam persidangan. Roni menilai, meskipun permohonan tersebut tidak diterima, substansi permohonan tidak secara langsung ditolak. Jadi, sekali lagi, kami perlu sampaikan bahwa ini belum selesai. Tidak ada keputusan bahwa substansi permohonan pra-peradilan kami ditolak, tegasnya. Menurutnya, keputusan hakim hanya menyoroti aspek administratif dari permohonan, bukan materi pokok perkara. Putusan ini belum mengacu pada objek pengujian, yakni penetapan tersangka terhadap Mas Hasto Kristianto, jelas Roni. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya menghormati tafsir hakim meskipun keberatan dengan dasar pertimbangannya. Kasus yang menjerat Hasto Kristianto. Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua dugaan tindak pidana berbeda, yakni dugaan tindak pidana perintangan penyidikan, obstruction of justice, dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah atau suap kepada penyelenggara negara. Hakim Juyamto dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto dilakukan berdasarkan dua sprindik yang terpisah. Menimbang bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon dengan dua surat perintah penyidikan tersebut di atas jelas terkait dengan dua dugaan tindak pidana yang berbeda yang disangkakan kepada pemohon, kata Juyamto. Hakim berpendapat bahwa karena eksepsi termohon dikabulkan, maka substansi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena eksepsi termohon dikabulkan maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, tambahnya. Langkah hukum selanjutnya. Menanggapi putusan tersebut, tim hukum PDIP kini sedang mengkaji kemungkinan pengajuan pra-peradilan baru dengan argumentasi yang lebih kuat. Roni Talapesi menekankan bahwa pihaknya akan memperbaiki aspek administratif agar permohonan berikutnya dapat diterima secara formil. Kami sedang mempertimbangkan bagaimana langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan pra-peradilan ulang dengan dokumen yang lebih sesuai dengan syarat yang ditetapkan pengadilan, ujar Roni. Selain itu, pihaknya juga akan mengkaji berbagai opsi hukum lain yang bisa ditempuh untuk membela Hasto Kristianto. Tidak menutup kemungkinan bahwa tim hukum akan membawa kasus ini ke ranah yang lebih tinggi jika diperlukan. Dinamika politik dalam kasus Hasto. Kasus yang menjerat Hasto Kristianto tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga membawa implikasi politik bagi PDIP. Sebagai sekjen partai, Hasto memiliki peran strategis dalam dinamika politik nasional, khususnya menjelang pemilu dan pilkada mendatang. Beberapa pengamat politik menilai bahwa kasus ini bisa menjadi ujian bagi soliditas PDIP dalam menghadapi tekanan politik dan hukum. PDIP sendiri sejauh ini menunjukkan sikap perlawanan hukum yang konsisten, sebagaimana terlihat dari upaya pengajuan pra-peradilan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa upaya PDIP untuk terus mencari celah hukum demi melindungi kadernya yang diduga terlibat korupsi justru mengundang sorotan tajam.
Sikap ngotot partai ini dalam mempertahankan Hasto, meskipun sudah ada bukti kuat, justru mengesankan bahwa mereka lebih mengutamakan kepentingan partai ketimbang prinsip keadilan. Ini menjadi catatan buruk bagi citra PDIP yang seharusnya menegakkan nilai-nilai demokrasi dan anti korupsi. Dalam berbagai kesempatan, PDIP juga menegaskan bahwa mereka akan tetap mendukung proses hukum yang berjalan. Tetapi bagaimana pernyataan ini bisa dipercaya jika mereka terus mencoba menghindari konsekuensi hukum dengan berbagai manuver legal? Kasus hukum yang menjerat Hasto Kristianto masih terus bergulir dan belum menemui titik akhir. Dengan putusan pra-peradilan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena alasan administratif, PDIP kini mempertimbangkan langkah hukum lanjutan. Namun, langkah ini justru menimbulkan pertanyaan lebih besar. Apakah PDIP benar-benar ingin menegakkan hukum, atau hanya berusaha melindungi kadernya dari jerat hukum? Jika mereka benar-benar berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, seharusnya mereka mendukung penyelidikan yang transparan dan tidak terus-menerus mencari celah untuk menghindar dari keadilan. Polemik ini bukan hanya sekadar kasus hukum biasa, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik nasional. Bagaimana langkah hukum selanjutnya akan diambil, serta bagaimana respons dari berbagai pihak, akan menjadi faktor penentu dalam kelanjutan kasus ini. Dulu katanya belaung cilik, katanya suaranya rakyat. Tapi kenapa kalau korupsi, langsung pasang badan kuat? Katanya hukum harus adil, katanya tak boleh curang. Tapi kau kader sendiri, kau malah cari celah hilang. Oh partai merah tapi kau malu, tolak koruptor buta lidah melulu. Katanya baik-baik kau takut hukum, kalau jujur ya hadapi, jangan lari sembunyi. Diajukan lagi, katanya ini belum selesai. Padahal jelas tersangka sudah, tapi tetap cari celah santai. Kalau partai katanya jujur, kenapa tak lepas tangan? Biar rakyat menilai sendiri, siapa yang benar siapa pecundang. Oh partai merah tapi kau malu, pelak koruptor buta lidah melulu. Katanya baik-baik kau takut hukum, kalau jujur ya hadapi, jangan lari sembunyi. Jangan lari sembunyi. Jangan sampai nanti rakyat bosan, janji manis cuma di angan. Biar hukum bicara sendiri, jangan main drama lagi. Perah membara katanya berani, tapi kau takut kalau diciduk KPK lagi. Ayo sadar, ayo tobat, jangan jadi musuh rakyat. Kalau bersedia hadapi, kau kotor yang pergi. Pra-peradilan diajukan lagi, katanya ini belum selesai. Padahal jelas tersangka sudah, tapi tetap cari celah santai. Kalau partai katanya jujur, kenapa tak lepas tangan? Biar rakyat menilai sendiri, siapa yang benar siapa pecundang. Oh partai merah tapi kau malu, pelak koruptor buta lidah melulu. Katanya badan kau takut hukum, kalau jujur ya hadapi, jangan lari sembunyi. Jangan lari sembunyi. Jangan lari sembunyi. Dulu katanya belaung cilik, katanya suaranya rakyat. Tapi kenapa kalau korupsi langsung pasang badan kuat? Kata
Katanya hukum harus adil, katanya tak boleh curang. Tapi kalau kadang sendiri kok malah cari celah hilang. Oh Partai Merah, tapi kok malu belah koruptor, putar lidah melulu. Katanya Banten, kau takut hukum, kalau jujur ya hadapi, jangan lari sembunyi. Peradilan diajukan lagi, katanya ini belum selesai. Padahal jelas tersangka sudah, tapi tetap cari celah santai. Kalau partai katanya jujur, kenapa tak lepas tangan? Biar rakyat menilai sendiri siapa yang benar, siapa pecundang. Oh Partai Merah, tapi kok malu belah koruptor, putar lidah melulu. Katanya Banten, kau takut hukum, kalau jujur ya hadapi, jangan lari sembunyi. Peradilan diajukan lagi, katanya ini belum selesai. Padahal jelas tersangka sudah, tapi tetap cari celah santai. Kalau partai katanya jujur, kenapa tak lepas tangan? Biar rakyat menilai sendiri siapa yang benar, siapa pecundang. Oh Partai Merah, tapi kok malu belah koruptor, putar lidah melulu. Katanya Banten, kau takut hukum, kalau jujur ya hadapi, jangan lari sembunyi. Jangan sampai nanti rakyat bosan, janji manis cuma diangan. Biar hukum bicara sendiri, jangan main drama lagi. Merah membara katanya berani, tapi kau takut kalau diciduk KPK lagi. Ayo sadar, ayo tobat, jangan jadi musuh rakyat. Kalau bersih ya hadapi, kalau kotor ya pergi. Jangan sampai nanti rakyat bosan, janji manis cuma diangan. Biar hukum bicara sendiri, jangan main drama lagi. Merah membara katanya bertanya berani, tapi kau takut kalau diciduk KPK lagi. Ayo sadar, ayo tobat, jangan jadi musuh rakyat. Kalau bersih ya hadapi, kalau kotor ya pergi.